أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Anda tidak tahu cara buat sawobe campur lemang sana sini, Anda tanya sama tukang sawobe. Jadi penjelasan Al-Quran itu ada dua jenis, dua cara. Ada yang terperinci, ada yang sifatnya global, Pak. Sifatnya apa? Global. Karena dengan global atau dengan isyarat ini sudah dipahami oleh orang yang pintar. Di mana poka, Pak? Poka itu di sana. Ya sudah, dia akan mengarah ke sana tanpa harus dia bertanya lagi. Oh, kalau saya belok ini kemana lagi? Dia nggak perlu. Karena cukup dengan isyarat, dia sudah bisa menemukan poka tersebut. Ada juga yang terperinci, seperti pembahasan tentang ilmu waris. Ini paling terperinci, Pak. Pembahasan tentang tauhid, tentang hukum-hukum halal dan haram, ini dijelaskan oleh Allah. Tapi anehnya tentang sholat, tentang zakat, tentang haji tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Ada ayatnya hanya aqimus shalah wa atu zakah yuqimus shalah wa yutu zakat. Penjelasannya nanti di mana? Di hadis Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran Al-Karim menjelaskan segala sesuatu, tinggal kita mau atau tidak mempelajarinya, sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita minta siang 17 kali sehari dalam sehari semalam. Dan kita lanjutkan tafsir kita yang belum selesai, yaitu surah Al-Naziyat. Di Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kemampuan dia, kemampuan Allah yang sudah berantakan, berserakan. Yang ini tidak sampai dipikirkan oleh orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Tidak terpikir mereka. Bagaimana mungkin tulang belulang disusun lagi kembali? Ini diingkari oleh mereka. Padahal Allah berfirman di surah Al-Qiyamah yang bunyinya nusawwiya banana, bahkan garis-garis jemari kalian, jempol kalian itu bisa disusun kembali, apalagi perkara tulang belulang semata. Ini kemampuan yang pertama. Kemampuan yang kedua, bisa mengalahkan, membinasakan Fir'aun, yang mana Fir'aun adalah raja yang sangat bengis, sadis, memiliki wilayah kekuasaan, pasukan yang banyak, tapi juga dibinasakan oleh Allah di Laut Merah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kemampuan Allah adalah menciptakan langit yang tegak tanpa tiang, 7 lapis tanpa tiang. Ini merupakan penciptaan yang luar biasa, yang lebih susah daripada penciptaan manusia. Apa tujuannya Allah menyebutkan ini? Tujuannya agar orang itu sadar, agar orang-orang musyrik itu sadar bahwa kalian tidak layak untuk mengingkari hari kebangkitan. Kalian itu berkewajiban mengimani Allah, bertauhid kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan balasan bagi mereka yang taat dan ingkar. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
apabila datang toma. Toma ini adalah huru hara yang sifatnya menyeluruh, Pak. Itu ditandai dengan apa? Tiupan sangkakala yang pertama. Ini namanya toma. Kalau sekarang huru hara terjadi mungkin gempa, badai, tsunami, itu hanya di beberapa titik di belahan bumi. Tapi nanti ketika tiupan sangkakala yang pertama itu merata. Jadi huru haranya itu merata. Tsunami yang terjadi di Indonesia, terjadi di daerah yang lain. Demikian juga gempa bumi terjadi di seluruh permukaan bumi. Ini namanya apa? Toma, merata. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya akan apa? Akan mati. Bayangkan, Pak, kalau sekiranya kemarin waktu di Aceh, tsunami di Aceh itu mati sampai 100.000 lebih. Itu di daerah situ aja kan, di daerah yang lain Kalimantan, Jawa nggak kena. Tapi nanti ketika wabustiron, ketika air laut diluapkan, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung diterbangkan, selesai. Maka tidak ada lagi yang tersisa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan fi'il madi. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ada fi'il mudhari, ada fi'il madi. Kalau fi'il madi ini adalah kata kerja yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari adalah kata kerja sedang atau akan. Tapi di sini Allah menyebutkan dengan kata lampau. Fa'idha ja'at, apabila telah datang. Apa maknanya ini? Ini pasti datang. Seakan-akan digambarkan telah datang. Kalau sesuatu yang telah itu pasti sudah terjadi kan, Pak? Kalau akan datang itu belum tentu terjadi. Bapak sudah menikah, istri yang kedua, insya Allah saya akan menikah. Ini belum tentu terjadi. Kalau dia bilang saya telah menikah, padahal belum terjadi, berarti apa? Dia memastikan bahwa benar-benar akan terjadi perbuatan ini. Maka kondisi manusia pada waktu itu, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada waktu itu manusia akan teringat apa yang dia telah usahakan. Jadi gak usah tunggu hari kiamat, Pak. Orang sakaratul maut aja itu sudah sudah terbayang semua keburukan kebaikan yang dia lakukan. Coba, orang yang sudah mau sakarat itu, Pak, pasti dia akan mengingat-ingat kesalahannya, utangnya, dia ingat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi, dia ingat. Kalau orang sudah mau meninggal dunia, nah, gak usah mau meninggal dunia, Pak. Kita diponis dokter aja, Bapak ini sudah stadium berapa gitu, 4 sudah stadium 5 ini. Tinggal beberapa hari lagi Bapak sudah dead, mati. Wah, sudah dia terbayang-bayang semua nih. Kesalahannya, masa lalunya penuh dengan maksiat, kebaikannya masih sedikit, penyesalan. Maka pada waktu itu tidak lagi bermanfaat apa yang telah berlalu dari yang perbuatan-perbuatan, penyesalan tidak lagi bermanfaat. Kita mau melakukan lagi kebaikan juga tidak bermanfaat, karena sudah dekat hari kiamat. Jadi apa yang diusahakan manusia semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Mau atau tidak, Pak, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu, Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq itu, innaka kadihun ila rabbika kadhan faqulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu bekerja keras untuk menjumpai Rabb kalian.
mau tidak mau, sadar atau tidak Pak, kita ini sedang melakukan perjalanan untuk menjumpai Allah dengan bekal dosa atau bekal kebaikan. Nah, maka orang yang mau berpikir untuk masa depannya, untuk kampung akhiratnya, pastilah dia bekal yang baik yang akan dia persiapkan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu, neraka jahanam pada waktu itu burriza, zuhirah, diperlihatkan. Jadi tatkala manusia diwafatkan dulu Pak, kemudian setelah itu tiupan sangkakala yang kedua, kemudian dibangkitkan lagi semuanya, lantas digiring menuju padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini nanti waji'a yauma idzin bi jahannam. Neraka jahanam ditarik mendekati padang mahsyar. Ditarik oleh 70.000 tali kekang. Setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Berapa jumlahnya itu Pak? Yang narik neraka jahanam. Didekatkan agar nanti orang-orang kafir, musyrik, majusi dan yang lainnya tinggal dicemplungin aja di situ. Tinggal dicemplungin ke neraka jahanam. Dan orang-orang mukmin nanti tinggal melewati di atasnya. Namanya apa? Titian sirat. Orang-orang mukmin akan melewatinya. Ada yang nyangkut, ada yang lewat, ada yang juga terjatuh. Sesuai dengan kadar amalan ketaatan mereka. Jadi neraka jahanam diperlihatkan pada waktu itu, yaitu di padang mahsyar. Fa amma man tagha wa asara hayatan dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Kok neraka jahanam yang didahulukan penyebutannya Pak? Karena Allah menyebutkan sebelum-sebelumnya itu bagi mereka yang ingkar. Karena kita sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa surah-surah Makkiyah itu diturunkan sebelum Rasulullah hijrah kemana? Ke Madinah. Di mana Makkiyah ini, surah-surah Makkiyah, khitabnya itu Pak ke orang-orang yang ingkar. Ini pelajaran bagi kita. Kalau ada orang-orang yang bergelimangan kemaksiatan, maka yang kita anjurkan kepada mereka, sebutkan kepada mereka adalah perkara-perkara yang menakutkan. Mereka ini ditakut-takutin. Jangan diberikan harapan, tapi ditakut-takutin. Contoh, ada orang yang sedang teler, yang sedang berjudi. Masa kita datang ke situ, Pak? Bapak, alhamdulillah ada kabar gembira nih Pak. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Dalilnya adalah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ini dosa judi Pak, dosa minum khamar diampuni oleh Allah. Tenang aja. Tenang aja Bapak. Bapak sedang main sabu-sabu nih, tenang aja. Allah Maha Pengampun Pak. Lanjut aja. Kira-kira apa ini tujuannya? Ini malah membinasakan kan? Yang seharusnya kita kasih tahu mereka adalah hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membinasakan, bahwa ini membinasakan, menghambur-hamburkan harta, Bapak bisa tertutup hatinya, tidak mendapatkan hidayah dan seterusnya, diancam agar dia berhenti dari pekerjaan haramnya. Nah, ini tujuannya Allah kenapa menyebutkan apa? Neraka, agar orang-orang musyrik itu takut.
sehingga dia tidak lagi mengingkari hari kebangkitan, sehingga dia taat kepada Nabi Muhammad. Fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Togo ini adalah tajawazu anil haddi, orang-orang yang melampaui batas. Apa batas ini? Allah itu Pak membuat batasan-batasan untuk kita. Seperti layaknya apa? Layaknya kebun. Ada batas-batas area-area di mana seseorang dilarang mengembala kambing di area tersebut. Ini daerah terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bentuk kasih sayangnya, dia membuat kita batasan-batasan, Pak. Hamba Allah, ini loh cara beribadah batasannya seperti ini. Jangan sampai lewat batas. Sholat maghrib 3 rakaat, jangan lewat ya sampai 4 rakaat. Meskipun yang Anda baca itu Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, bacaan yang datang dari Rasulullah, tapi ada batasannya, Pak. Paham? Oh, ini ada syariat sholat malam, tapi ada batasannya. Jangan sampai Anda mengisi waktunya sholat malam terus, ketika datang waktu sholat subuh kebablasan. Enggak boleh. Ini namanya melampaui batas. Oh, Bapak disyariatkan nikah, tapi ada batasannya loh, Pak. Enggak boleh lebih dari 4. Ada batasannya. Kalau Anda lebih dari 4, pasti nanti tidak berlaku adil. Pasti akan lebih condong kepada ini dan itu. Yang 4 ini saja disyaratkan Bapak harus berlaku adil. Kalau enggak, maka lebih baik 1 saja. Fawahidah. Jadi semua yang datang, baik itu perintah atau larangan, semua ada batasannya. Karena kalau manusia tidak diberikan batasan, maka sesukanya nanti. Oh, ini kan bagus, apa salahnya coba? Kita tahlilan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi melampaui batas. Beribu-ribu kali sampai hu saja yang disebutkan. Ini apa? Gulu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Demikian juga dalam hal larangan. Allah melarang kita, itu berarti membatasi kita. Kenapa? Karena Allah tahu jika kita melakukan hal yang haram, itu membinasakan kita. Membinasakan kita. Minimalnya akan membuat noda hitam di dalam hati kita. Sampai nanti hati kita menjadi hitam, sehingga sulit membedakan antara yang hak dan yang benar, yang batil. Coba lihat, Allah itu membuat batasan-batasan kepada kita, jangan dilampaui, jangan dilewati, agar Anda bahagia dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang melampaui batas, ini adalah sebab dia masuk ke dalam neraka jahanam. Yang kedua adalah wa'asal hayatan dunia. Orang yang lebih mementingkan perkara dunia daripada perkara akhirat. Bagaimana gambarannya ini, Pak? Banyak sekali contohnya. Taruhlah dia seorang ojek online, di mana biasanya kalau ojek online ini banyak masuk orderan ketika waktu azan berkumandang, ya kan? Ini gangguan ini, kok banyak pesanan, banyak ini, banyak. Ketika apa? Ketika azan berkumandang. Maka di sini dia dihadapkan antara mengedepankan akhirat atau mengedepankan dunia. Kalau dia mengedepankan dunia, selesai. Akhirat, dadah, selamat tinggal. Karena nanti dia akan diberikan kesibukan yang tiada hentinya, Pak. Datang orderan, dia terima, datang lagi orderan berikutnya dan berikutnya setelah itu. Tetapi ternyata nanti di tengah jalan dia bannya kempes, harus ganti ban dalam, kemudian motornya rusak. Maka uang yang dia dapati untuk nutupin itu juga. Coba dia sholat,
dia apa namanya? Dia matikan dulu HP-nya, dia batalin semua dulu orderan. Terus dia kedepankan apa? Sholat. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripada pesanan-pesanan tersebut. Allah akan tutup kefakirannya, akan buat dadanya itu penuh dengan kekayaan, rasa cukup. Nah, Allah sebutkan di surah Al-Alaq, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan orang-orang kafir itu lebih mengedepankan urusan dunia, akan tetapi urusan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi orang-orang yang lebih mengedepankan urusan dunia, maka sebenarnya Pak, dia akan dibawa kepada kehinaan dan kerendahan. Karena urusan dunia itu, namanya dunia dalam bahasa Arab, itu berasal dari kata dana yang sesuatu yang rendah. Apapun yang ada di alam semesta ini semuanya dana, rendah. Semuanya apa? Semuanya rendah. Sehingga orang-orang yang mencari kerendahan akan menjadi apa Pak? Menjadi hina. Ada seorang penyair berkata, ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsan wa ribuhu ghairu mahdil khairi khusran. Bertambahnya dunia seseorang, tapi bukan untuk kebaikan, bukan untuk akhirat, maka ini sama halnya apa? Nuqsan, kekurangan. Sama halnya apa? Nuqsan. Ya, bayangkan Pak, taruhlah kita sudah bekerja 20 tahun atau 30 tahun. Kita apa namanya? Bekerja terus-menerus. Nah, kita bekerja. Mungkin dari yang awalnya gajinya 1 juta hingga gajinya sekarang 7 juta. Kita kumpulin terus Pak uang tersebut. Gak kita belanjakan, kita sekek di tabung, gak mau kita apa namanya keluarkan. Kira-kira uang yang ditabung 80, 1 juta, mungkin kita bisa beli apa namanya tanah berhektar-hektar di kilo kan? Apa? Tapi uang 1 juta di tahun 80-an nilai di tahun 2023 itu dan jadinya apa? 1 meter persegi. Bahkan itu kurang lagi. Berarti nilainya sangat apa? Sangat turun. Tidak menambah. Nah, kalau kita tidak gunakan dalam kebaikan, maka akan apa namanya? Akan habis. Belum lagi kalau kita meninggal dunia. Ternyata kita tumpukin uang selama 30 tahun bekerja terus mati atau kena stroke. Dia bisa memanfaatkan harta tersebut, maka dimanfaatkan sama ahli waris. Selesai. Kita yang bertanggung jawab, orang lain yang menikmati. Kita yang capek-capek ngumpulin, kita juga yang akan ditanya oleh Allah, orang lain yang menikmati. Ini sebab yang kedua, orang-orang yang mengedepankan dunia atas akhiratnya, inilah yang mengantarkan dia ke neraka jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada makom ini adalah tempat berdiri, Pak. Paham? Dipinjam oleh bahasa Indonesia, makom jadinya apa? Kuburan. Jadinya kuburan. Padahal makom itu tempat berdiri. Sering kita dengar apa? Makom Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam. Masih ada bekas kakinya di sekitar Ka'bah itu. Namanya makom, bukan kuburan. Nah, jadi bahasa Indonesia ini terkadang apa? Meminjam tapi untuk yang lain.
Jadi bahasa Arab dipinjam tapi untuk yang lain. Seperti ikhtiar. Ikhtiar itu dalam bahasa Arab maknanya adalah memilih. Jadi ke bahasa Indonesia maknanya apa? Usaha. Ya kan? Maknanya apa? Usaha, ikhtiar. Tapi dia memilih secara apa? Secara bahasa Arab. Adapun orang yang takut kepada maqam berdirinya nanti dia di hadapan Rabb-nya. Ini sebab yang pertama. Seseorang itu harus takut menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa dan kesalahan. Sebagaimana karyawan atau pegawai ketika dipanggil sama pimpinan, sama direkturnya, sementara dia sering telat kerja, sering korupsi, sering banyak ngeles, banyak bolosnya kalau kerja, kira-kira takut gak dia menghadap? Pasti akan takut kan? Kenapa? Karena dia banyak melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya Bapak tidak takut bertemu dengan direktur, pimpinan? Anda harus melakukan ketaatan. Anda tidak pernah korupsi, Anda Masya Allah hadir tepat waktu bekerja, prestasinya bagus. Nah, ketika Anda dipanggil sama pimpinan, Bapak akan santai-santai saja. Paling Bapak wajahnya akan berseri-seri. Kenapa? Pasti akan diberikan hadiah. Pasti saya akan dikasih bonus. Pasti saya kasih dinaikin pangkatnya nih. Karena dia merasa saya loh taat, saya loh gak pernah melanggar. Demikian juga manusia. Kalau mau ketemu Allah, berdiri di hadapan Allah dengan bahagia, maka Anda harus taat di dunia. Harus rajin-rajin melaksanakan perintahnya. Kalau Anda takut nanti, maka berarti Anda di dunia itu mengerjakan hal-hal yang dia larang, melanggar hal-hal yang dia perintahkan. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang gak mau melanggar perintahnya dan mengerjakan larangannya. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua adalah wanahan nafsa anil hawa. Dia menahan jiwanya dari memperturutkan hawa nafsu. Wah, ini berat banget nih Pak. Kalau giliran hawa nafsu diperturutkan, maka selesai. Apa-apa saja yang tidak sesuai dengan nafsu, maka tidak diikuti. Patokannya adalah hawa nafsu. Bapak kenapa kayak gini? Kayaknya ini belum sesuai perasaan saya, belum sesuai dengan kebiasaan saya. Kenapa? Karena nafsunya belum mau tunduk dengan syariat. Ini sangat berat Pak. Karena jiwa itu ammaratun bisu, memerintahkan pada keburukan. Ada seorang mengumpamakan jiwa ini Pak, kalau mau ditarik untuk mengerjakan ketaatan, itu sama halnya menarik kambing untuk mandi di kali, di sungai. Kira-kira kambing kalau mau disuruh mandi gimana reaksinya? Ngamuk-ngamuk kan? Karena dia gak suka mandi. Nah begitu juga jiwa, ditarik untuk melakukan ketaatan dipaksa, itu setengah matinya minta ampun. Setengah mati. Karena jiwa ini diilhamkan pada fujur dan ketakwaan, tapi lebih condong kepada fujur, kepada kefajiran. Maka butuh mujahadah, butuh kesungguhan untuk menundukkan jiwa kita kepada ketaatan dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah,
mengkhitab Nabi Muhammad, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsu sebagai Tuhan, bagaimana ini Pak? Pokoknya kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu dia nggak jalankan. Pokoknya kalau ada sesuatu sampai kepadanya, saya cek dulu. Oh pas ini, kalau pas ya sudah. Jadi tolak ukurnya adalah hawa nafsunya, bukan dalil, bukan hadis, tapi apa? Hawa nafsunya. Maka kata Allah, ini adalah orang yang sesat. Allah akan jadikan matanya, telinganya, hatinya tertutup untuk menerima hidayah. Pandangannya, telinganya, hatinya tertutup, susah menerima nasihat. Kenapa Pak? Karena tolak ukurnya adalah hawa. Faman yahdi, siapa lagi yang memberikan hidayah setelah Allah menutup jalan-jalan hidayah? Maka dia akan apa? Binasa. Dan ternyata ini yang menyebabkan seseorang itu urusannya berantakan Pak, kalau dia memperturutkan hawa nafsunya. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Kahfi ayat 28. Wala tattabi, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan jadikan urusannya itu berantakan. Urusan dunianya apa? Berantakan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka nanti tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Adalah surga tempat kembalinya.